Hai semua, ketemu lagi dengan saya Daniel Taslim dalam materi yang berjudul Lahirnya Kerajaan Islam di Indonesia dan Perkembangannya. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai Kerajaan Demak. Lahirnya Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan Kerajaan Majapahit, khususnya di daerah sekitar pesisir utara Pulau Jawa seperti Tuban dan Cirebon, di mana kedua daerah ini sudah dipengaruhi oleh pengajaran agama Islam serta mendapat dukungan dari daerah-daerah lain yang merupakan jalur perdagangan yang kuat. Hal inilah yang mempengaruhi pendirian Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam yang merdeka dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak dipimpin pertama kali oleh seorang raja yang bernama Raden Patah. Ia memerintah sejak tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Pada masa pemerintahannya, agama Islam mengalami perkembangan yang pesat. Pelantikan Raden Patah sebagai Raja Demak dipimpin langsung oleh Sultan Ampel Denta dan didukung oleh anggota perwaliannya. Kemudian, pada masa pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak berhasil memperluas daerah kekuasaannya meliputi Jepara, Tuban, Jambi, Sedayu, Palembang, dan beberapa daerah di Kalimantan. Dan pada masa pemerintahannya dibangunlah sebuah Masjid Agung Demak yang dibantu oleh para wali dan sultan sahabat Demak. Kemudian ketika Kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis di tahun 1511 Masehi, Raden Patah merasa berkewajiban untuk membantu. Karena jatuhnya Kerajaan Malaka dapat memutuskan jalur perdagangan nasional. Untuk itu Raden Patah mengirimkan putranya yang bernama Patiunus untuk menyerang Portugis di Malaka. Namun usaha ini gagal. Dan setelah Raden Patah meninggal pada tahun 1518 Masehi, ia diganti oleh putranya Patiunus. Patiunus hanya bisa memerintah selama 3 tahun. Setelah itu, ia meninggal pada tahun 1521 Masehi dalam usahanya mengusir Portugis. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Kemudian saudaranya yang bernama Sultan Trenggana menggantikan Patiunus menjadi raja ketiga Kerajaan Demak dan merupakan Raja Demak terbesar. Sultan Trenggana berkuasa pada Kerajaan Demak dari tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Sultan Trenggana dilantik menjadi Raja Demak oleh Sultan Gunung Jati. Dan pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, Kerajaan Demak mencapai masa kejayaannya. Dan agama Islam berhasil berkembang semakin luas. Sultan Trenggana mengirim Fathahillah ke Banten, dan dalam perjalanannya ke Banten Fathahillah singgah di Cirebon untuk menemui Sultan Gunung Jati. Dan kemudian bersama-sama dengan pasukan Kesultanan Cirebon, Fathahillah akhirnya mampu menaklukkan Banten dan Pajajaran. Tujuan dari menaklukkan kerajaan ini adalah untuk menghalangi hubungan antara Portugis yang berkuasa di Malaka dengan kerajaan Pajajaran. Masa-masa runtuhnya Kerajaan Demak. Sultan Trenggana sendiri wafat pada tahun 1546 Masehi. Setelah wafatnya Sultan Trenggana pada tahun itu, Kerajaan Demak mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan terjadinya perebutan kekuasaan antara Sultan Prawoto dengan Arya Penangsang. Arya Penangsang adalah Bupati Jipang yang sekarang namanya Bojonegoro. Arya merasa lebih berhak atas tata Kerajaan Demak.
Perebutan kekuasaan ini akhirnya berujung terbunuhnya Sultan Trenggana oleh Arya Penangsang. Arya Penangsang juga membunuh adik dari Sultan Prawoto yang bernama Pangeran Habirin. Kemudian usaha Arya Penangsang untuk menjadi Raja Demak dihalangin oleh Jaka Tingkir, yang merupakan menantu Sultan Trenggana. Joko Tingkir mendapat dukungan dari ketua Demak yaitu Ki Gede Pamanahan dan Ki Penjawi. Dan akhirnya dalam perebutan itu terbunuhlah Arya Penangsang. Dan kemudian Joko Tingkir berhasil menduduki tahta kerajaan Demak dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya kemudian memindahkan pusat kerajaan Demak ke Pajang. Setelah menjadi kerajaan baru, kerajaan Pajang mengklaim diri sebagai penerus dari kerajaan Demak. Dan sebagai tanda terima kasih kepada Ki Gede Panamahan yang telah mendukung dan membantunya, maka Sultan Hadiwijaya memberikan sebuah daerah kekuasaan kepada Ki Gede Panamahan yang disebut sebagai Mataram saat ini. Dan Ki Gede Panamahan pun menjadi penguasa di Mataram. Pengganti dari Sultan Hadiwijaya bukanlah anaknya yang bernama Pangeran Benawa, melainkan putra Sultan Prawoto yang bernama Arya Panggiri. Pangeran Benawa sendiri diangkat di daerah Jipang dan Pangeran Benawa kurang puas atas keputusan ini. Apalagi pemerintahan Arya Panggiri dikelilingi bekas penjabat kerajaan Demak. Pangeran Benawa kemudian meminta bantuan kepada Sutawijaya, yang merupakan putra Ki Ageng Mataram untuk merebut kembali kerajaan Pajang. Kemudian pada tahun 1558, Sutawijaya dan Pangeran Benawa berhasil mengambil alih kerajaan Pajang secara simbolis melalui penyerahan pusaka Pajang pada Sutawijaya. Dengan demikian, Pajang menjadi bagian kerajaan Mataram Islam. Perekonomian kehidupan masyarakat Demak terlihat dari mata pencaharian mereka sebagai petani dengan menghasilkan padi. Dan untuk sektor perdagangan serta kelautan juga semakin berkembang setelah kerajaan Demak berhasil menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Dan untuk bidang sosial, kerajaan Demak terlihat dari tersebarnya agama Islam berkat bantuan para wali, baik di Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Hal inilah membuat kerajaan Demak semakin memperkuat kehidupan sosialnya yang kental dengan keislamannya. Saya memilih untuk mempresentasikan kerajaan Demak karena dari sejarah kerajaan Demak kita belajar untuk tidak saling memperebutkan kekuasaan dengan cara pertumpahan darah di antar saudara dan saling menguasai di antara saudara. Karena hal ini dapat mengakibatkan timbulnya perpecahan antar saudara. Demikian presentasi saya mengenai sejarah kerajaan Demak. Kiranya melalui presentasi saya, setiap kita dapat mengenal dan mengetahui mengenai sejarah kerajaan Demak yang pernah ada di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati.